warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan paparan dari Pak Jasi dalam kegiatan PKG PJOK yang merupakan kewajiban untuk disampaikan kepada semua tenaga pendidikan, tenaga pendidik di SDN Cipetir. Pemaparan kali ini adalah tentang paparan rencana tindak lanjut pada kegiatan PKG. Untuk selanjutnya, mungkin dalam kegiatan tersebut ada beberapa hal yang akan terjadi diskusi tanya jawab. Saya mohon kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan ini. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Pak Jasi untuk menyampaikan paparan rencana tindak lanjut program kegiatan guru ya PJOK. Terima kasih, silakan Pak Jasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak KS atas waktunya. Terima kasih Bapak Ibu guru yang sudah hadir. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang RTL atau rencana tindak lanjut dalam modul menggerakkan komunitas belajar rancangan belajar berbasis proyek, yaitu Sport Education Model. Sport Education Model itu adalah pembelajaran yang bersifat langsung di dalam dunia nyata. Nah, dalam ini, di sini saya bikin acara turnamen futsal antar kelas. Temanya itu adalah turnamen futsal antar kelas. Nah, di sini latar belakang turnamen misalnya Sport Education Model Set adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. Saya merupakan salah satu program yang berdampak positif pada peserta didik dengan memberikan kesempatan peserta didik untuk belajar mengeksplor berbagai peran dalam turnamen futsal. Selain menjadi pemain, murid juga mengambil peran lain tergantung aktivitasnya, seperti menjadi pelatih, manajer atau perawatan, wasit, pencatat skor, ahli statistik, bahkan lebih luas lagi menjadi penganalisis perlombaan, jurnalis dan sebagainya. Sehingga ini memberikan kesempatan kepada murid untuk mempelajari keterampilan taktik, strategi, aturan permainan, serta memahami tanggung jawab sosial melalui berbagai peran sesuai dengan kemampuan atau minatnya saya. Nah, maksud dalam tujuan ini adalah siswa menjadi satu peserta, menjadi panitia, menjadi wasit atau menjadi pencatat skor. Nah, jadi siswa langsung yang terjun, tapi jadi bukan guru yang terjun, tapi siswanya yang terjun langsung gitu kan. Nah, di dalam ini memahami tanggung jawab ya sosial. Berarti siswa bertanggung jawab sosial dalam berbagai peran sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Bisa memanfaatkan kepemimpinan atau murid student agency dengan memberikan ruang dan melibatkan murid dengan memberikan suara atau voice, pilihan atau choice, dan kepemimpinan atau ownership. Nah, dalam maksud dalam voice itu adalah suara. Jadi siswa bisa menyuarakan diri sendirinya, atau pilihan siswa menjadi pilihan ingin menjadi wasit, pemain, atau pencatat skor atau dan lain-lainnya. Terus kepemimpinan atau siswa menjadi owner, yaitu menjadi misalkan owner seperti menjadi pemilik, misalnya dia itu memiliki tim, namanya tim ya, atau kepemilikan ownership atau tim. Bisa jadi memberdayakan murid saat program sekolah direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi sehingga terwujudnya lingkungan menumbuh kembangkan kepemimpinan peserta didik itu sendiri. SEM yang mau dilaksanakan adalah turnamen futsal antar kelas. Yang terlibat adalah kelas 4, 5, dan 6 itu sendiri di SDN Cipetir. Sesuai dengan hasil diskusi kelompok belajar sekolah. Nah, di sini
yang dilaksanakan kelas 4 dan 5. Nah, ini sudah direncanakan oleh yang sebagai saya mungkin sebagai guru olahraganya dan satu kepala sekolah yang terlibat itu kan kepala sekolah, guru PJOK, mapel PAI serta wali kelas SDM di negeri. Dari hasil identifikasi aset yang ada di sekolah, nah semuanya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan turnamen futsal. Mulai dari sarana dan prasarana yang ada sampai dengan alat pendukungnya dengan mengadakan turnamen futsal. Siswa dapat mengalami kompetisi sejati menghadapi tantangan dan belajar dari keberhasilan maupun kegagalan mereka turnamen sepak futsal itu sendiri ya. Yang dipilih dari banyak yang minat peserta didik yang ingin mengetahui dan mempraktikkan permainan yang merupakan permainan yang disukai oleh semua kalangan. Jadi kenapa saya memilih kegiatan futsal ini? Karena permainan futsal itu satu disukai oleh setiap kalangan masyarakat. Nah, tujuan dan programnya adalah satu, terwujudnya siswa yang berakhlakul karimah, sehat, mudah dan gembira dalam berprestasi. Nomor 2, menekankan pembelajaran melalui pengalaman nyata dan situasional. 3, meningkatkan kesehatan dan kebugaran peserta didik dalam penerapan konsep belajar aktif, di mana peserta didik aktif secara langsung dalam melakukan kegiatan belajar. Nomor 4, meningkatkan motivasi dalam keterlibatan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Nomor 5, serta mengembang keterampilan, pengetahuan serta nilai-nilai sosial dalam pengalaman bermain sesuai dengan peran dan minatnya siswa tersebut. Nah, di sini capaian yang diharapkan dalam kegiatan SEM ini adalah satu, memahami tentang aturan permainan futsal. Salah satunya berarti siswa memahami bahwa pertandingan futsal itu nyatanya seperti itu ya misalnya. Nomor 2, mengembangkan peningkatan kemampuan skill dalam permainan futsal. Jadi siswa dituntut sudah bisa memahami pertandingan atau permainan futsal. Nomor 3, pemahaman taktik futsal. Nah, di sini dalam arti pemahaman taktik futsal itu berarti siswa dituntut sudah memahami dalam segi taktik futsal pertandingannya atau yang lainnya juga seperti itu. Nomor 4, sportivitas dan kerjasama tim. Nah, siswa dituntut sportivitas, berarti dalam arti sportivitas itu berarti apa ya? Sportivitas tuh sportif dalam permainan futsal. Nah, nomor yang kelima, kepemimpinan dan kerjasama dan bertanggung jawab. Berarti siswa dituntut menjadi seorang pemimpin, bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan tim dan bertanggung jawab di keseluruhannya dalam kerjasama tim. Nah, langkah-langkahnya satu, pembahasan dalam technical meeting. Nah, di sini pasti ada yang permasalahan karena SEM ini kan sekolah dasar itu baru. Ya. Saya sendiri pun baru ya SEM ini. Pembahasan dalam technical meeting SEM itu pasti banyak kesulitannya. Nah, di sini mungkin dituntut ya guru PJOK khususnya saya mungkin. Nah, di sini SEM itu harus seperti apa kepada anak, memberikan pembahasan materi tentang technical meeting. Nomor 2, latihan dalam pengelolaan liga futsal. Nah, latihan dalam pengelolaan liga futsal. Nomor 3, menganalisis pertandingan futsal. Nomor 4, penyelenggaraan liga futsal yang menekankan pentingnya sportivitas, komunikasi, kerjasama tim dalam serangan maupun pertahanan. Nomor 5, pemilihan peran dalam tahap afiliasi. Langkahnya itu perannya. Nah, peran di sini peserta didik yang langsung terjun ya. Peserta didik yang menjadi panitia, peserta didik menjadi pelatih atau wasit. Nomor 2-nya peserta didik yang menjadi peserta, pelatih atau manajer. Nomor 3-nya peserta didik yang menjadi panitia, peserta atau menjadi pelatih dan manajer. Peserta didik yang menjadi peserta, pelatih atau manajer. Nomor 5-nya
peserta didik yang menjadi panitia, peserta, pelatih dan orang lainnya. Nah, di sini sudah terlihat peran SEM itu adalah jadi di sini tidak ada guru yang berperan, tapi siswa seluruhnya yang berperan. Nah, lini masa untuk perlombaannya yaitu tanggal 17 itu sampai tanggal 19 Agustus itu adalah pendaftaran untuk pertandingan atau turnamen Liga Futsal. Nomor keduanya tanggal 19 Agustus itu adalah technical meeting. Nah, technical meeting dalam artiannya adalah bukan guru juga yang memberikannya, tapi siswa juga peserta didik ya. Tanggal 20-nya sampai tanggal 22 itu adalah pertandingan atau pelaksanaan Liga Futsalnya. Nah, untuk tanggal terakhir, untuk tanggal 23 sampai Agustus itu adalah penutupan Liga pertandingan futsalnya itu. Nah, selanjutnya struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Program yang dilakukan termasuk kegiatan kurikuler. Bukan ekstra tapi kurikuler. Nomor 2, murid yang terlibat adalah kelas 4, 5, dan 6, laki-laki dan perempuan. Nah, waktu kegiatannya dilaksanakan pada semester 1 ya. Semester 1 berarti hari semester 1 sekarang ya. Tanggal 17 sampai tanggal 23 Agustus 2024. Nah, untuk memperingati HUT kemerdekaan RI dengan tema memperingati HUT kemerdekaan RI dengan tema Nusantara Baru Indonesia Maju. Ya. Di lingkungan SD Negeri Cipetir Kabupaten Cianjur. Nah, di sini selaku penanggung jawab adalah kepala sekolah itu sendiri di SD Negeri Cipetir. Nah, di sini yang nomor 5 adalah KBS, kelompok belajar ya. KBS itu yang menjadi lokomotif adalah ombak guru bersinar yang ada di PMM kita ya. Guru bersinar yang terdiri dari anggotanya terdiri dari kepala sekolah, guru makmur PJOK sebagai fasilitator, makmur PRI sebagai pengarah IT terkait publikasi dan guru kelas sebagai pengawas. Ya. Nah, untuk kepanitiaan tentu adalah peserta atau peserta didik yang ada di kelas di SD Cipetir ya, yang dengan lain melibatkan peserta didik pihak lain yang terlibat berasal dari peserta didik dan sponsor. Kalau kita mempunyai sponsor mungkin dari kalau ada ya kita dari Bupati juga sponsor ya, untuk pertandingan ya. Nah, nomor yang terakhirnya mitra, yaitu mitra itu berarti komite ya. Mitra komite ya. Dan wali kelas sebagai koordinator dengan masing kelasnya. Nah, selanjutnya pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah atau kelas. Nomor 1, sekolah kita memiliki kepala sekolah, guru atau tenaga pendidikan yang profesional, yang kualifikasinya akademiknya sesuai sejumlah total 15 orang. Murid nomor 2, murid yang berjumlah 310 orang. Masing-masing kelas akan mengirimkan perwakilan sesuai minat dan bakatnya menjadi panitia, peserta, wasit dan pelatih atau penonton. Nomor 3, sekolah memiliki halaman sekolah yang cukup untuk melakukan kegiatan turnamen futsal antar kelas. Nomor 4, sarana dan alat yang tersedia lengkap untuk melaksanakan turnamen futsal melalui futsal mulai dari bola, gawang, dan jaring atau scoring board dan alat P3K. Sekolah kita sudah komplit semuanya aman. Nomor 5, sekolah memiliki jaringan internet yang baik untuk melakukan live streaming. Nah, di sini kan kita sudah punya IG. Nah, kita bisa IG, misalkan pertanyaan kita sudah bisa diupload ke IG atau punya atau ke YouTube, mungkin pada punya bisa semua. Selanjutnya
Nah, di sini rencana dan evaluasi. Ada 6 tahapan implementasi SEM dalam pembelajaran. Masing-masing tahapan harus dievaluasi. Evaluasi keseluruhan akan dilaksanakan pada akhir tahap, yaitu evaluasi dan refleksi penerapan SEM dalam PJOK. Nah, beberapa yang harus dievaluasi adalah: satu, mungkin tujuan pembelajarannya, meninjau tercapaian tujuan pembelajaran SEM. Nomor 2, umpan balik dari murid, mungkin setelah kegiatan ditanya umpan baliknya tentang bagaimana pengalaman dalam kegiatan SEM, mengumpulkan pendataan melalui refleksi. Nomor 3, refleksi guru. Refleksi guru terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan SEM itu sendiri. Nomor 4, evaluasi kinerja tim, meninjau kolaborasi dan kinerja tim dalam SEM. Nomor 5, evaluasi penerapan konsep fair play, meninjau penerapan konsep fair play dan sikap sportif terintegrasi dengan baik dalam pelaksanaan, mengevaluasi bagaimana peserta didik menghormati aturan, menghargai lawan dan menunjukkan etika olahraga yang baik. Nah, yang terakhir, evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu. Efektivitas keterlibatan peserta didik yang terlibat sesuai perannya. Ya. Nah, kemungkinan tantangan nomor 1, pengelolaan waktu. Nah, pasti pengelolaan waktu disesuaikan dengan cuaca mungkin biasanya. Nomor 2, faktor alam juga sama. Nomor 3, motivasi peserta dalam mengikuti kegiatan SEM. Nomor 4, panitia. Yang namanya panitia kadang-kadang yang namanya sekolah dasar siswa berarti yang masih dalam tahap pembelajaran. Nomor 5, cedera yang saat melakukan pertandingan, berarti harus sudah ada P3K-nya atau apa. Nomor 6, keterlibatan komunitas dan orang tua. Nah, di sini kadang-kadang terlibat komunitas orang tua itu berarti wali murid siswa. Mudah-mudahan wali siswa bisa mendukung dalam kegiatan SEM ini atau P5 ya sebenarnya. Nah, solusi tantangan penjadwalan yang efisien melihat dari cuaca, ya mungkin ya. Misalkan nomor 2, pindah lokasi ke lapangan yang indoor apabila cuaca hujan. Nomor 3, menggunakan pendekatan positif yang memberikan motivasi tambahan melalui pengakuan dan pujian. Nomor 4, komunikasi terbuka saat menangani konflik apabila misalkan konfliknya ada keributan bergelut dan intinya tidak lama. Nomor 5, memberikan umpan balik secara individu untuk peserta didik, berarti itu umpan balik setelah kegiatan. Nomor 6, mengadakan pertemuan dengan orang tua untuk menjelaskan tujuan program, berarti pertemuan sudah tujuan program saya itu sendiri apa metodenya pusat. Ya, selanjutnya. Nah, terima kasih. Mungkin itu ya tentang rencana tindak lanjut kegiatan futsal di SD Negeri Cipetir tentang metode sport education model. Nah, ada yang mau bertanya mungkin? Ada yang baru saya menjelaskan? Ada kecepatan atau gimana? Pokoknya Bu Desi, Bu Desi Ya, gimana Bu Desi? Tadi kan yang kita bahas tentang futsal. Iya, tentang futsal. Pesertanya dari kelas 4 5 dan 6. Nah, Kan ada putra dan iya, putri. putra dan putri itu. Itu biasanya yang banyak minat kan putra, tapi Iya. apakah putri bisa ikutan gitu dan disatukan enggak? Oh, nah, untuk pertanyaan itu mungkin saya langsung menjawab aja ya. Nah, kita kan saya atau yang lain itu di sini saya menggunakan metode diferensiasi. Diferensiasi itu berarti penggabungan antara laki-laki dan perempuan. Jadi tidak melihat gender. Tidak melihat gender ya. Jadi disatukan. Atau yang mudah-mudahan tidak ada. Ya, misalkan disatukan. tim campuran. Ya, dicampur gitu Pak. Jadi diferensiasi itu menggabungkan antara laki-laki dan perempuan. Jadi tidak dilihat gender. Misalkan sini mah laki-laki tidak. Nah, disinilah uniknya pertandingan futsal kita itu seperti ini. Kalau negara lain kan laki-laki dengan perempuan ya perempuan. Nah, di sini uniknya. Jadi laki-laki dan perempuan itu disatukan. Jadi biar meriah. Tapi dalam artian tetap konteks-konteks yang sifatnya berbahaya itu tetap kita harus ditindak. Misalnya melakukan
aja kantornya salah gitu kan. Nah di situ kita sebagai mungkin di sini bukan panitia tapi kita sebagai pengawas atau sebagai gurunya. Nah di sini kita masuk kepada posisi itu ya. Terus nomor 2 ada lagi mau bertanya? Oh ada. Ya, maka Ibu Dila apa? Untuk waktu pertandingannya berapa menit? Nah di sini saya tadi lupa ya, tidak dicantumkan. Nah di sini saya langsung jawab aja ya. Untuk pertandingannya 10 menit ya, 10 menit dalam pertandingan. Jadi kalau misalkan 2 kali pertandingan berarti ada 20 menit dalam satu pertandingan. 2 kali 10 2 kali 10 menit. 2 kali 10 menit dalam satu pertandingan. Ya, ada lagi? Ada. Ah, gimana? Ibu dua? Satu timnya berapa orang? Nah, untuk satu tim 5 orang. Tapi 5 orang ada satu tim. Tapi tiap kelas mendaftarkan 2 tim. Ya, mendaftarkan 2 tim. Jadi kalau misalkan kelas 4A dan 4B ada 2 kelas lah ya. Berarti ada 4 tim. Ya, jadi campuran. Ada 4 tim. Jadi misalkan tim A 5 orang, tim B 5 orang. 4A dan 4B. Nah, jadi ada 2 tim. Nah, sama 4 kelas 4, kelas 5 dan kelas 6 juga sama. Nah, di sini makanya kenapa pertandingan itu di 3 hari kan? Nah, di sini biar apa sih pertandingan itu lama. Jadi biar asik lah, biar rame. Dok, ada lagi yang mau bertanya? Sudah cukup tentang kegiatan tindak lanjutnya? Sudah cukup. Nah, kalau misalkan sudah cukup, saya terima kasih ya Bapak Ibu sudah mendengarkan dan sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan tentang rencana tindak lanjut kegiatan atau sport education model tentang pertandingan futsal yang ada di sekolah negeri SD negeri Cipetir. Mungkin langsung aja ya, langsung aja dikembalikan lagi ke Bapak Kepala Sekolah untuk mungkin penutupannya Pak ya. Untuk penutupannya maka silakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gadi yang menyampaikan tindak lanjut tentang kegiatan yang mengikuti kegiatan PKG PJOK. Mudah-mudahan ini ditindaklanjuti setiap Sabtu. Sabtu kemarin tampil penuh ya penyampaian matematika. Sekarang Pak Dasi, mungkin minggu depan Bu Desi tampil ya di komunitas belajar. Tampilkan apa saja. Karena sudah selesai acara ini, saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.